Seorang biarawati muda asal Italia dikirim dengan misi rahasia ke Papua untuk memurtadkan sebuah kampung. Dengan uang, bantuan, dan janji-janji manis, ia yakin bisa menaklukkan hati warga. Tapi takdir berkata lain, justru ia sendiri yang terpesona oleh ketulusan mereka, hingga hatinya goyah. Apa yang selanjutnya terjadi dengan sang biarawati? Tulis di kolom komentar asal kamu ya. Waktu berjalan, musim silih berganti. Dari seorang tamu asing yang tersesat, Isabella, yang kini dikenal sebagai Aisyah, telah menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kampung Matota. Perjalanan panjangnya dari Roma ke Papua bukan lagi sekadar kisah perjalanan seorang biarawati, melainkan kisah hidayah yang melahirkan babak baru dalam hidupnya. Hari-hari Aisyah kini dipenuhi dengan kesibukan sederhana yang justru membuatnya bahagia. Pagi hari ia membantu para ibu di dapur umum, menumbuk sagu, atau menyiapkan ikan bakar untuk keluarga-keluarga kampung. Siang harinya ia belajar mengaji bersama anak-anak, suaranya masih terbata-bata, tetapi setiap huruf yang ia lantunkan seakan menjadi bukti cinta baru yang ia persembahkan untuk Allah. Malamnya ia sering mendampingi ustaz mengajar remaja kampung, memberikan motivasi, bahkan kadang menceritakan perjalanannya sendiri, agar mereka semakin mensyukuri nikmat iman sejak lahir. "Anak-anak," katanya suatu malam, "aku dulu mencari Tuhan dengan cara yang salah. Aku berkeliling dunia dengan misi yang bukan dari hatiku. Tapi Allah berbaik hati, Dia menuntunku justru di tempat yang paling jauh dari bayanganku. Jangan pernah remehkan iman yang kalian punya sejak lahir. Karena ada orang seperti aku yang harus menempuh jalan berliku untuk mendapatkannya." Anak-anak menatapnya dengan penuh kagum, lalu mengangguk. Kalimat sederhana itu tertanam dalam hati mereka. Hari yang paling menggetarkan datang ketika ustaz dan para tetua kampung mengumpulkan warga. Mereka menyampaikan kabar yang sudah lama dinanti. Aisyah dan Harun akan menikah. Bagi sebagian orang, kabar ini terasa mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang perempuan Italia, mantan biarawati, kini akan menjadi istri seorang pemuda Papua? Namun bagi warga Matota, tidak ada yang mustahil jika Allah sudah menuliskan takdir. Mereka justru merasa bangga karena kampung mereka menjadi saksi perubahan besar seorang hamba. Hari pernikahan itu digelar sederhana. Di bawah naungan pohon kelapa, dengan tikar pandan terhampar, Aisyah duduk anggun mengenakan kebaya putih yang dijahit oleh para ibu kampung. Harun mengenakan busana adat Papua berpadu dengan baju koko, tampak gagah dan penuh syukur. Ijab kabul berlangsung singkat, disaksikan langit biru dan suara deburan ombak yang menjadi saksi. "Aku terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai." Suara Harun tegas, dan seketika itu pula gema takbir bergema dari warga yang hadir. Air mata Aisyah mengalir. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sejauh ini. Dari seorang biarawati yang terikat sumpah selibat, kini ia seorang istri sah yang memiliki suami muslim. Semua itu bukan kehendaknya, melainkan anugerah Allah yang mengatur jalan takdirnya. Hari-hari setelah pernikahan terasa semakin indah. Aisyah belajar menjadi istri yang sederhana, menemani Harun bekerja di kebun, menyiapkan makanan dengan cinta, dan mendukungnya dalam aktivitas kampung. Namun lebih dari itu, Aisyah merasa hidupnya kini punya misi baru. Bukan lagi misi gereja, melainkan misi pengabdian kepada Allah dan sesama manusia. Ia mendirikan kelas kecil di rumahnya, tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan mengaji. Setiap hari rumah itu dipenuhi suara riang anak-anak yang berlarian. Warga menyebut rumah itu sebagai rumah cahaya, karena dari sanalah Aisyah berbagi ilmu, iman, dan kasih sayang. "Aku tidak punya banyak harta," kata Aisyah pada warga, "tapi aku punya cerita, ilmu, dan sedikit kemampuan. Izinkan aku memberikan semua itu untuk kalian." Tahun-tahun berlalu. Aisyah kini dikenal luas, bukan hanya di Matota, tapi juga di kampung-kampung tetangga. Banyak orang datang untuk sekadar mendengar kisahnya. Ia selalu menekankan satu hal, hidayah adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, ucapnya berulang kali. "Tugasku hanya menjaga cahaya ini agar tetap menyala sampai aku kembali padanya." Harun selalu mendampinginya, penuh kesabaran dan cinta. Ia sering berkata, "Engkau bukan sekadar istriku Aisyah. Engkau adalah pelita bagi kampung ini." Aisyah tersenyum setiap kali mendengar itu. "Aku hanyalah seorang hamba yang pernah tersesat, Harun. Jika aku bisa bermanfaat, itu semata karena Allah memberiku kesempatan kedua." Satu malam, ketika Aisyah duduk di tepi pantai bersama Harun, ia menatap bintang-bintang dan teringat masa lalunya. Ia berkata lirih, "Dulu aku datang ke sini dengan misi untuk memadamkan cahaya iman. Tapi Allah justru menyalakan cahaya itu dalam hatiku. Betapa agung kuasanya." Harun menggenggam tangannya,
lalu menjawab, "Itulah bukti bahwa hidayah tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa." Ia datang dengan kelembutan, dan ketika ia datang, seluruh hidup akan berubah. Aisyah mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tetapi hatinya penuh syukur. Di akhir perjalanannya, Aisyah sadar bahwa hidup bukan tentang gelar, bukan tentang lembaga, bukan tentang misi yang dipaksakan. Hidup adalah tentang mengikuti cahaya kebenaran. Meski jalan itu penuh tantangan, ia kini telah menemukan rumah sejati. Bukan rumah batu di Roma, bukan pula biara sunyi yang penuh aturan, melainkan rumah sederhana di tepi pantai Papua, bersama suami yang mencintainya, bersama masyarakat yang menerimanya, dan bersama iman yang menghidupkan jiwanya. Hidupnya menjadi bukti nyata. Hidayah Allah bisa datang di tempat paling tak terduga, pada waktu paling tidak disangka, kepada orang yang paling tidak diperkirakan. Dan ketika cahaya itu menyinari hati, seluruh dunia pun terasa baru. Dunia pun terasa baru. Hari-hari pertama setelah syahadat terasa seperti mimpi. Isabella, yang kini mulai dipanggil dengan nama barunya, Aisyah, menjalani hidup dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan mendalam setiap kali ia ikut sholat berjamaah, belajar mengaji bersama anak-anak, atau sekadar duduk mendengarkan kisah-kisah Nabi dari ustaz. Namun di sisi lain, bayangan masa lalunya terus membayang. Surat yang ia kirim ke Roma kini sudah pasti sampai. Ia bisa membayangkan para petinggi gereja membaca kata-kata pengakuannya. Reaksi mereka mungkin penuh amarah, kecewa, bahkan bisa jadi mereka mengirim utusan untuk membawanya kembali. Ustaz dan warga kampung memahaminya. "Mama Aisyah," kata mereka lembut, "hidayah itu mahal. Jangan pernah takut kehilangan dunia karena engkau telah mendapat akhirat." Kalimat itu menenangkan, tapi ketegangan dalam hatinya tetap ada. Beberapa pekan kemudian, benar saja, kabar mengejutkan datang. Seorang pendeta dari kota besar muncul di kampung, menanyakan keberadaan Isabella. Ia sudah serius, ditemani beberapa orang. Mereka membawa pesan resmi, Isabella diminta kembali, atau konsekuensi berat akan menantinya. "Isabella, kau masih menjadi bagian dari kami. Kau tak bisa lari begitu saja. Roma menunggumu," ucap sang pendeta, suaranya dingin. Aisyah menunduk, menarik napas dalam, lalu berkata tegas, "Saya sudah memilih. Nomor saya bukan Isabella lagi. Saya Aisyah. Dan saya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Suasana hening. Warga kampung berdiri mengelilinginya, melindunginya dengan sorot mata penuh keberanian. Pendeta itu tampak gusar, lalu mengancam, "Baiklah. Jika ini keputusanmu, jangan pernah berharap hidupmu tenang. Kau akan kami coret dari segala catatan. Kau akan jadi orang asing di negerimu sendiri." Ancaman itu menusuk hati, tapi Aisyah tersenyum tipis. "Saya lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan dunia." Setelah kedatangan pendeta itu, hidup Aisyah berubah. Ia sering mendapat surat-surat anonim berisi ancaman. Beberapa kali ada orang asing berkeliaran di sekitar kampung, seolah mengawasi. Namun warga kampung Matota kompak, mereka menjaga Aisyah seperti keluarga sendiri. Di sisi lain, justru dari tekanan itulah ia semakin kuat. Malam-malamnya diisi dengan sholat tahajud, memohon kekuatan dari Allah. Tangannya terangkat, air matanya jatuh deras, hatinya berdoa, "Ya Allah, Engkau yang memilihku dari kegelapan. Jangan biarkan aku goyah. Jikapun harus kehilangan dunia, jangan biarkan aku kehilangan iman." Hari-hari berikutnya ia habiskan untuk memperdalam Islam. Ia belajar membaca Al-Quran huruf demi huruf, meski awalnya terbata-bata. Setiap kali ia berhasil membaca satu ayat dengan benar, anak-anak kampung bersorak gembira, seolah keberhasilan itu adalah milik bersama. Ia juga belajar menutup aurat. Pertama kali mengenakan jilbab, ia menatap cermin dengan mata berkaca-kaca. "Aku merasa lahir kembali," bisiknya. Baju biarawati yang dulu menjadi lambang pengabdiannya, kini telah tergantikan oleh pakaian muslimah yang sederhana namun penuh makna. Di tengah perjalanan barunya, muncul sesuatu yang tak terduga. Seorang pemuda kampung bernama Harun, yang selama ini banyak membantu menerjemahkan bahasa setempat untuknya, mulai sering menemani Aisyah. Awalnya hanya sekadar membantu belajar bahasa, mengajarkan adat Papua, hingga menemani saat ia pergi ke pasar. Namun perlahan, ada kedekatan yang tumbuh tanpa direncanakan. Ustaz melihat hal itu dengan bijak. "Aisyah," katanya suatu sore, "engkau kini sendirian, tanpa keluarga dari masa lalu. Allah sudah menempatkanmu di sini. Jangan takut jika kelak Allah bukakan jalan baru bagimu, bahkan melalui cinta yang halal." Aisyah terdiam, wajahnya memerah. Ia sadar, hidupnya benar-benar memasuki babak baru. Dulu ia seorang biarawati yang mengikatkan diri pada sumpah selibat. Kini, ia seorang muslimah yang diberi kesempatan untuk merasakan cinta, keluarga,
dan keturunan dalam ridha Allah. Sementara itu, kabar tentang mualafnya Isabella menyebar lebih luas. Beberapa media lokal mulai menuliskannya, sebagian dengan nada positif, sebagian lagi dengan nada miring. Ada yang menyebutnya sebagai pengkhianat, ada pula yang memuji keberaniannya. Namun Aisyah belajar untuk tidak terpengaruh. Biarkan manusia berbicara, ujarnya pada Ustaz. Yang penting, Allah tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, ketika bulan sabit menggantung indah di langit, Aisyah duduk di tepi pantai bersama Harun. Ombak bergulung tenang, batang bertaburan di langit. Harun, katanya pelan, aku tak tahu apa yang akan terjadi esok. Gereja mungkin takkan berhenti mengejarku. Tapi satu hal yang kupastikan, aku takkan kembali ke masa lalu. Aku ingin hidup di jalan yang benar, di jalan Islam. Harun menatapnya, lalu berkata dengan suara mantap, kalau begitu, jangan takut. Kami semua keluargamu. Dan jika Allah mengizinkan, aku ingin menjagamu bukan hanya sebagai saudara seiman, tapi sebagai pendamping hidup. Aisyah tertegun, hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru. Inilah jalan baru yang Allah bukakan untuknya. Sebuah kehidupan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Sederhana, penuh iman, dan mungkin juga penuh cinta. Malam itu ia kembali ke rumah dengan senyum. Meski masa depan masih penuh tantangan, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan keluarga baru, iman baru, dan harapan baru. Jalan baru ini mungkin sulit, tetapi setiap langkahnya terasa bermakna. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar siap menghadapi hari esok. Malam itu kampung Matota diterangi cahaya bulan purnama. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang menenangkan. Di kejauhan, suara ombak berulang kali menyentuh bibir pantai, seolah ikut menyaksikan pergulatan batin seorang wanita yang duduk termenung di beranda rumah kayu sederhana. Isabella menggenggam mushaf kecil yang dipinjamkannya dari Ustaz. Tangannya bergetar ketika membuka halaman demi halaman, meski ia belum sepenuhnya mampu membaca huruf-huruf Arab di dalamnya. Namun setiap kali Ustaz atau anak-anak membacakan ayat, hatinya selalu berguncang. Ada satu ayat yang sering diulang oleh Ustaz, hingga kini terngiang jelas di kepalanya. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. QS Al-An'am 125. Kalimat itu bagai cahaya yang menembus gelap hatinya. Ia meraskan sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam doa-doa panjang di biara. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari setelah menerima ultimatum terakhir dari gereja, ia mengambil keputusan berani. Datang ke musyalah dan meminta bicara dengan Ustaz secara pribadi. Ustaz, suaranya bergetar, selama ini saya menipu diri sendiri. Saya diutus untuk misi, tapi hati saya tak lagi di sana. Saya merasa seperti orang yang kehilangan jalan, tapi justru di sini, di kampung ini, saya menemukan cahaya. Ustaz menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Mama, tidak ada yang kebetulan. Allah yang membimbing langkah kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Jika Mama benar-benar merasakan cahaya itu, jangan takut. Cahaya itu bukan untuk dipadamkan, tapi untuk diikuti. Air matanya mengalir deras. Tapi, saya takut. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan Roma? Mereka akan menganggap saya pengkhianat. Betul, jawab Ustaz lembut. Tapi bukankah lebih baik menjadi pengkhianat di mata manusia daripada pengkhianat di hadapan Tuhan? Manusia bisa menghukum, tapi Allah bisa memberi ampunan dan surga. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia menyalakan pelita kecil, lalu menulis sesuatu di buku catatan pribadinya. Tulisan itu menjadi saksi bisu perubahan hatinya. Aku datang ke Papua dengan satu tujuan, tapi Allah memberiku tujuan yang lain. Aku mencari namanya, tetapi yang kutemukan adalah kebenaran. Ia mencari konsa kemenangan bagi gereja, tetapi yang kudapati adalah kemenangan bagi jiwaku. Lalu, dengan berani ia menulis satu kalimat dalam bahasa Arab yang baru ia hafal dari Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tahu arti kalimat itu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat itu membuat tubuhnya seakan ringan. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan sirna. Keesokan harinya, ia mendatangi musyalah kecil kampung. Warga sudah mulai berdatangan. Dengan wajah pucat dan mata bengkak, ia menghampiri Ustaz. Ustaz, saya sudah memutuskan. Suaranya parau tapi tegas. Saya ingin masuk Islam. Sejenak, musyalah itu hening. Orang-orang yang mendengar saling berpandangan. Sebagian terkejut, sebagian tak percaya. Namun Ustaz tersenyum lalu berkata pelan, Allahu Akbar.
Hari ini kita menyaksikan cahaya Allah yang turun ke hati seorang hamba. Di hadapan saksi jamaah, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya tak terbendung. Jamaah yang hadir pun terharu, sebagian ikut menangis, sebagian berucap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam sujud panjang setelah syahadat, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kebebasan sejati. Tidak ada lagi belenggu sumpah pada manusia. Tidak ada lagi tekanan dari lembaga. Yang ada hanya ia dan Tuhannya. Setelah itu, warga kampung memeluknya satu persatu. Anak-anak yang biasa belajar mengaji di rumahnya menatapnya dengan penuh haru. Seorang ibu mendekat, memeluknya sambil berbisik. Sekarang Mama bukan lagi tamu. Mama sudah keluarga kami. Isabella meneteskan air mata bahagia. Ia sadar, sejak saat itu ia bukan lagi seorang biarawati Katolik. Ia adalah seorang muslimah baru yang memilih jalan hidupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia menulis surat terakhir kepada Roma. Surat itu singkat namun tegas. Aku telah menemukan kebenaran. Aku tidak lagi menjadi bagian dari gereja. Aku kini seorang muslim. Jika kalian ingin menganggapku pengkhianat, silakan. Tapi ketahuilah, aku tidak berkhianat kepada Tuhan. Ia tahu surat itu akan membawa konsekuensi besar. Bisa jadi ia dicari, bisa jadi ia dihukum, bisa jadi namanya dicoret dari semua catatan resmi gereja. Tetapi hatinya sudah mantap. Ia lebih memilih kebencian manusia daripada kehilangan cinta Allah. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah, ia duduk di beranda musyalla. Bulan purnama kembali bersinar terang. Angin laut menyapa lembut wajahnya. Dalam hati ia berbisik, Ya Allah, inilah awal perjalananku. Aku tak tahu siapa yang akan terjadi nanti. Sekarangnya Neo, aku tak lagi sendirian. Engkau bersamaku. Hatinya damai. Untuk pertama kalinya dalam hidup Chongkeni, ia benar-benar merasa pulang. Hari-hari di kampung Matotakian menenangkan bagi biarawati asal Italia itu. Ia sulai menemukan arti kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan kedamaian yang lahir dari doa serta bacaan Al-Quran. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, ia menerima sebuah surat dari kota. Surat itu datang melalui seorang kurir yang membawa pesan dari pihak gereja. Tangannya bergetar ketika membuka amplop itu. Isabella. Demikian tertulis dalam bahasa Italia. Kami menunggu laporan hasil misi yang telah engkau jalankan di Papua. Sudah lebih dari 2 bulan berlalu, tetapi tidak ada kabar yang jelas. Ingatlah, engkau diutus bukan untuk berdiam diri, melainkan untuk menegakkan salib di tanah asing itu. Ya, dan sampai kami meragukan kesetiaanmu. Ia menutup surat itu dengan jantung berdegup kencang. Istitigansen, jangan sampai kami meragukan kesetiaanmu, terasa seperti cambuk. Selama ini ia berusaha menunda mengirim laporan, berharap waktu bisa menenangkan hatinya. Namun kini tekanan datang langsung. Malam itu ia gelisah. Kotak logistik yang masih tersimpan di sudut rumah dipandanginya dengan mata kosong. Makanan kaleng, obat-obatan, dan amplop uang itu seperti menatap balik dengan tatapan menuduh. Engkau gagal. Engkau bahkan belum membuka kami untuk tujuan misi. Ia merasa bersalah. Namun bersamaan dengan itu, hatinya menolak. Bagaimana mungkin ia merusak keimanan orang-orang kampung yang telah menyambutnya dengan kasih sayang? Bagaimana mungkin ia menukar ketulusan mereka dengan transaksi pindah agama? Isak tangisnya pecah di kesunyian malam. Di satu sisi, ia terikat sumpah dan janji di hadapan gereja. Di sisi lain, hatinya merasakan panggilan Tuhan yang berbeda. Panggilan yang lahir dari bacaan Al-Quran dan keramahan umat Islam di kampung ini. Keesokan harinya, ia duduk bersama ustaz kampung di beranda. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena kurang tidur. Ustaz menatapnya dengan lembut. Mama, ada yang mengganggu hati? Tanya ustaz pelan. Ia menggenggam surat itu erat-erat. Dengan suara bergetar ia berkata, Ustaz, gereja mengirim surat. Bendaragam menuntut laporan menekan saya untuk segera menyelesaikan misi. Lodami, hayat tidak sanggup. Saya merasa seperti terbelah dua. Di satu sisi ada sumpah yang mengikat saya. Di sisi lain ada panggilan hati yang tidak bisa saya abaikan. Ustaz diam sejenak, lalu berkata dengan bijak, hidup memang penuh ujian. Allah menguji setiap hamba sesuai dengan kekuatannya. Jika cuma merasa berat, itu tanda bahwa pilihan ini penting. Jangan takut. Ikuti suara hati. Allah tidak akan menyesatkan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kata-kata itu menenangkan, tetapi juga membuat air matanya kembali jatuh. Ia sadar, jalan yang ia tempuh bukan jalan mudah. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Surat kedua datang, kali ini dengan nada lebih keras. Isabella, jika engkau tidak segera melaporkan hasil nyata, kami akan menarikmu kembali ke Roma. Ingatlah konsekuensi bagi mereka yang mengingkari perintah suci. Surat itu membuat tubuhnya gemetar.
Bayangan tentang Roma muncul di benaknya. Para pastor dengan wajah dingin, para pemimpin gereja yang tak segan memberi hukuman. Ia tahu betul pengkhianatan dianggap dosa besar. Jika ia kembali dengan tangan kosong, ia akan dicap sebagai pengkhianat. Namun ketika ia menatap wajah-wajah tulus anak-anak kampung yang belajar mengaji dengan penuh semangat, hatinya berbisik, mereka tidak bisa kubohongi. Aku tak mungkin merusak iman mereka. Satu malam, ia kembali menengadah ke langit. Kali ini dengan doa yang lebih jujur dari sebelumnya. Tuhan, aku bingung. Jikalau Engkau memang Tuhan yang sama dengan yang kusembah selama ini, maka tunjukkanlah jalan yang benar. Aku takut, aku lemah, tapi aku tidak ingin hidup dalam kebohongan. Jangan biarkan aku memilih karena tekanan, tapi tuntun aku memilih karena kebenaran. Air matanya menetes deras. Hatinya semakin yakin bahwa ia berada di ambang sebuah keputusan besar. Beberapa hari kemudian, seorang kurir datang lagi, kali ini bukan hanya membawa surat, tapi juga pesan lisan dari gereja. Jika dalam 2 minggu tidak ada laporan keberhasilan, engkau harus kembali. Kami tidak ingin mendengar alasan. Tekanan itu semakin menghimpitnya. Namun anehnya, alih-alih membuatnya kembali pada misi awal, tekanan itu justru membuat keyakinannya kepada Islam semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa hatinya sudah tidak lagi bisa kembali seperti semula. Di musalla kecil kampung, ia kembali duduk di barisan belakang, memperhatikan warga melaksanakan salat. Dari takbir hingga salam, ia menyaksikan kesatuan gerakan, ketulusan wajah, dan kekhusyukan doa. Hatinya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Dalam sujud panjang yang ia lihat, ia merasa seolah Allah sedang berbisik, inilah jalanmu. Jangan takut. Aku bersamamu. Malam itu ia membuat keputusan. Ia menulis sebuah surat balasan, tetapi bukan laporan keberhasilan. Surat itu sederhana. Aku datang untuk sebuah misi, tetapi aku menemukan kebenaran lain. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Jika kalian ingin aku kembali, aku akan kembali. Tapi bukan lagi sebagai seorang biarawati yang mengabdi kepada gereja. Aku kini hanyalah seorang manusia yang sedang mencari Tuhannya. Ia melipat surat itu dengan tangan gemetar. Hatinya tahu, surat itu bisa berarti akhir dari segalanya. Statusnya, kedudukannya, bahkan mungkin keselamatannya jika kembali ke Roma. Tetapi ia juga tahu, kebenaran tidak bisa dibungkam. Malam itu kampung Matota diliputi ketenangan. Angin lembut menyusup di antara dedaunan, sementara suara adzan Isya berkumandang dari musala kayu kecil di tepi sungai. Biarawati asal Italia itu duduk di beranda rumah, memeluk kedua lututnya, mendengarkan suara itu mengalun. Seperti malam-malam sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia tidak paham arti kalimat adzan itu. Namun setiap kata yang diperdengarkan seolah menyentuh sisi terdalam hatinya. Ia pernah mendengar doa-doa indah di gereja, tetapi ini berbeda. Bukan sekadar lantunan, melainkan panggilan. Panggilan yang entah mengapa terasa sangat pribadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu seakan berbisik kepadanya, Tuhan itu maha besar. Bukan terbatas, bukan hanya milik satu kaum, tapi Tuhan bagi semua. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku menangis? Bukankah aku datang ke sini untuk menyampaikan kebenaran versi gereja? Lalu mengapa justru aku yang merasa dipanggil? Sejak malam itu, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ustaz kampung mengajar anak-anak membaca Al-Quran, ia duduk tak jauh, berpura-pura sibuk membantu ibu-ibu di dapur. Namun diam-diam telinganya terus menangkap suara bacaan itu. Ada rasa damai yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Ia mencoba melawan. Ia berdoa dengan cara gereja, berharap hatinya kembali mantap pada misi awal. Namun semakin keras ia berdoa, semakin ia merasa kosong. Kata-kata doa itu keluar dari bibirnya, tapi tidak menembus hatinya. Sebaliknya, setiap kali ia mendengar satu ayat Al-Quran, meski tak paham artinya, dadanya bergetar. Hatinya seakan berbisik, disinilah kebenaran yang engkau cari. Suatu malam ia memberanikan diri membuka kotak logistik yang ia bawa dari kota. Ada makanan kaleng, obat-obatan, serta amplop berisi uang. Seharusnya semua itu ia gunakan sebagai alat untuk membujuk orang-orang kampung menerima ajaran gereja. Namun kini, saat ia menatap benda-benda itu, hatinya dilanda perasaan bersalah. Bagaimana mungkin ia menukar iman yang tulus dengan makanan dan uang? Bagaimana mungkin ia merusak ketenangan kampung ini dengan agenda tersembunyi? Tangannya gemetar. Ia menutup kotak itu kembali dengan cepat, lalu terduduk lemas. Untuk pertama kalinya ia mengakui pada dirinya sendiri, aku tidak sanggup meneruskan misi ini. Keesokan harinya ustaz kampung kembali duduk bersamanya di beranda. Angin sore berhembus sejuk. Setelah beberapa lama terdiam, akhirnya ia memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar, Ustaz,
Mengapa ketika saya mendengar Al-Quran, hati saya seperti bergetar? Padahal saya tidak mengerti bahasanya. Ustaz menatapnya dengan penuh kasih. Itu tanda hati mama masih hidup. Al-Quran memang diturunkan, bukan hanya untuk dipahami oleh akal, tapi juga untuk disentuh oleh hati. Bahkan banyak orang yang belum paham bahasa Arab, tapi ketika mendengarnya mereka menangis. Karena yang berbicara bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Kata-kata itu membuat air matanya kembali mengalir. Ia mencoba untuk menahannya tapi gagal. Apakah itu berarti suaranya tersendat? Ustaz tersenyum lembut. Hanya Allah yang tahu isi hati mama. Tapi jika mama merasa dipanggil, jangan abaikan suara itu. Dengarkan, renungkan, dan biarkan hati mama menuntun jalan. Malam itu, ia kembali tak bisa tidur. Ia keluar dari rumah, duduk di tepi sungai. Air jernih mengalir perlahan, memantulkan cahaya bulan. Suasana sunyi membuatnya bisa berbicara jujur dengan dirinya sendiri. Selama ini aku yakin jalan yang kuambil sudah benar. Aku rela meninggalkan keluargaku, negeriku, demi sebuah misi yang katanya untuk Tuhan. Tapi mengapa, ketika aku sampai di sini, aku justru menemukan kedamaian dalam agama yang katanya harus aku lawan? Ia menatap langit. Tuhan, siapakah engkau sebenarnya? Apakah engkau yang kusembah selama ini sama dengan engkau yang disembah umat Islam di kampung ini? Jika benar sama, maka tunjukkanlah kepadaku jalan yang engkau ridai. Air matanya jatuh, bercampur dengan aliran sungai. Ia merasa hapus sekaligus lega. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berdoa tanpa doktrin, tanpa naskah, tanpa aturan kaku. Hanya ia dan Tuhannya. Hari-hari berikutnya, getaran hati itu semakin kuat. Ia dah mulai lebih berani mendekat ketika Ustaz mengajar. Ia bertanya tentang arti bacaan Al-Fatihah, tentang mengapa umat Islam menyebut Muhammad sebagai nabi terakhir, dan tentang mengapa umat Islam sujud dalam salat. Ustaz menjawab dengan sabar, tidak sekalipun memaksanya. Jawaban itu sederhana, tetapi justru mengena. Ia mendengar bahwa dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah takwa. Tidak ada kasta, tidak ada golongan suci yang berdiri di atas manusia lain. Bagi seorang biarawati yang terbiasa hidup dalam struktur hierarki gereja, hal itu terasa menakjubkan. Untuk pertama kali ia merasa bahwa dirinya, sebagai seorang manusia biasa, punya tempat langsung di hadapan Tuhannya, tanpa perantara. Suatu malam, ia ikut menyaksikan warga kampung sholat berjamaah. Dari kejauhan, ia melihat barisan orang-orang berdiri, rukuk dan sujud dengan gerakan yang sama. Tidak ada yang berbeda antara kaya dan miskin, tua dan muda. Semua merunduk di hadapan Allah dengan penuh kerendahan hati. Di saat itulah, ia merasakan getaran yang paling kuat. Air matanya jatuh tanpa ia bisa menahannya. Sujud itu terlihat begitu indah, begitu jujur, begitu total. Inikah kebenaran yang kucari? Inikah cara manusia benar-benar merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta? Hatinya berbisik, ya, inilah jalannya. Bisik, ya, inilah jalannya. Hari-hari di kampung itu berjalan dengan tenang. Biarawati asal Italia itu, yang kini mulai akrab dipanggil Mama oleh warga, sudah tak lagi merasa seperti orang asing. Ia ikut ke ladang, mencicipi makanan sederhana, bahkan sesekali membantu anak-anak menulis huruf-huruf Arab di papan kayu. Namun satu hal terus mengganggu hatinya. Doa-doa dan bacaan Al-Quran yang ia dengar setiap malam. Ada keteduhan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak memahami arti bacaan itu, tetapi iramanya mengisi kekosongan yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaian biarawati. Rasa penasaran itu semakin besar, hingga akhirnya ia memberanikan diri mendekati seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Ustaz kampung. Ustaz itu duduk di beranda rumahnya, menatap sawah kecil yang hijau. Tangannya memegang tasbih, bibirnya berzikir pelan. Saat biarawati itu datang, Ustaz tersenyum ramah. "Silakan duduk, Mama," ucapnya dengan nada lembut. Ia duduk perlahan. Ada kegugupan yang sulit ia sembunyikan. Seumur hidup, ia terbiasa berbicara tentang agama, tetapi selalu sebagai penyampai, bukan sebagai pencari. Kini peran itu berbalik. "Ustaz," katanya pelan, "setiap malam saya mendengar bacaan itu, bacaan Al-Quran. Hati saya merasa tenang, meski saya tidak mengerti artinya. Mengapa bisa begitu?" Ustaz menatapnya dengan mata penuh kasih. "Ya, itu karena Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, bukan sekadar tulisan atau suara, tapi cahaya. Siapapun yang mendengarnya dengan hati jujur, akan merasakan ketenangan." Biarawati itu terdiam. Kata-kata cahaya membuatnya merenung. Ia lalu memberanikan diri bertanya lagi, "Apakah benar Islam itu agama yang memaksa?" "Saya pernah mendengar orang-orang berkata begitu." Ustaz tersenyum. "Tidak, Mama. Allah berfirman dalam Al-Quran, 'La ikraha fid din,' tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak memaksa siapapun masuk. Kami hanya menyampaikan, sedangkan hidayah itu hak Allah."
Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa memaksa orang kafir Quraisy agar beriman. Beliau hanya memberi teladan, menunjukkan kebenaran lewat akhlak. Biarawati itu menunduk. Ingatannya melayang pada doktrin gereja yang membawanya jauh ke tanah Papua, bahwa ia harus menyampaikan pesan kebenaran meski harus dengan hadiah, makanan, dan bantuan uang. Betapa berbeda ajaran yang ia dengar dari ustaz ini. Tak ada tekanan, tak ada paksaan, hanya ketenangan dan kasih. Kalau begitu, ia berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan apa yang membuat orang yakin pada Islam. Ustaz menghela nafas, lalu berkata perlahan, Islam bukan hanya keyakinan, tapi jalan hidup. Orang bisa yakin karena melihat Al-Quran yang sempurna, karena membaca kehidupan Nabi Muhammad yang penuh kasih, atau karena merasakan doa yang menenteramkan. Ada yang yakin karena ilmu, ada pula yang yakin karena hati. Semua jalan itu berbeda, tapi muaranya sama. Mereka menemukan Allah. Air mata biarawati itu mulai menggenang. Ia merasa seolah sedang mendengarkan jawaban yang selama ini ia cari. Dalam benaknya muncul pertanyaan baru, sebuah pertanyaan yang tak pernah berani ia ucapkan sebelumnya. Ustaz, apakah Allah akan menerima orang seperti saya? Saya datang ke sini dengan niat yang salah. Saya bahkan membawa misi untuk mengajak orang-orang kampung ini meninggalkan agama mereka. Bagaimana mungkin Allah memaafkan saya? Suasana beranda menjadi hening. Ustaz menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum dengan penuh kelembutan. Mama, Allah itu Maha Pengampun. Jika seseorang datang dengan hati yang tulus, bertaubat dan mencari kebenaran, maka Allah akan membukakan pintu. Rasulullah pernah bersabda, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Jangan khawatir tentang masa lalu, karena yang Allah lihat adalah keikhlasan hari ini. Tangis biarawati itu pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, berusaha menahan suara isak. Selama bertahun-tahun ia merasa yakin dengan jalannya sebagai seorang pelayan gereja. Tapi kini justru hatinya dipenuhi kegelisahan dan pertanyaan. Anehnya, di kampung kecil nan jauh dari tanah kelahirannya, ia menemukan jawaban yang menenangkan. Ustaz tidak mendesaknya untuk segera memilih. Ia hanya berkata, Mama, teruslah mencari. Allah akan membimbing hati yang tulus. Jangan terburu-buru, jangan takut. Berdoalah, meskipun dengan bahasa Mama sendiri, mintalah kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang benar. Malam itu, biarawati itu berdoa dengan caranya sendiri. Tidak dalam bahasa Arab, tidak pula dalam doa-doa gereja yang selama ini ia hafal. Ia hanya menengadahkan tangan dan berkata lirih, Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Jika Islam semang jalanin-Mu, maka bukakanlah hatiku. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Doa itu begitu sederhana, tapi hatinya terasa lega setelah mengucapkannya. Hari-hari selanjutnya, ia sering duduk di beranda bersama ustaz kampung, bertanya tentang banyak hal, tentang siapa Nabi Muhammad, tentang makna salat, tentang mengapa umat Islam berpuasa, tentang mengapa wanita menutup aurat. Semua pertanyaan dijawab dengan sabar, tanpa kemarahan, tanpa rasa menggurui. Semakin banyak ia mendengar, semakin ia merasakan bahwa Islam bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sebuah jalan hidup yang menyatukan hati dengan Sang Pencipta. Ia mulai membandingkan dengan kehidupannya dulu di Italia. Aturan gereja yang kaku, ritual yang terasa kosong, dan jawaban yang seringkali tak memuaskan. Kini, ia menemukan jawaban yang sederhana namun penuh makna. Suatu malam, setelah mendengar anak-anak membaca surah Al-Fatihah, ia menatap langit penuh bintang. Di dadanya muncul keyakinan baru. Ia tidak lagi sekadar tamu di kampung itu. Ia seperti seorang pencari kebenaran yang sedang dipandu menuju cahaya. Langit sore di Papua berubah jingga ketika langkah biarawati itu akhirnya menapaki tanah yang ia tuju. Namun bukan kampung Matota seperti yang dikehendaki misinya, melainkan sebuah kampung kecil di pinggiran hutan. Nafasnya masih terengah setelah perjalanan panjang dan kebingungan yang menegangkan. Lelaki paruh baya yang menolongnya, warga asli Papua dengan senyum hangat, mengajaknya masuk ke permukiman. Di balik raut kelelahan, hatinya mendadak terasa ringan. Ada sesuatu dalam sapaan dan tatapan warga kampung yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Anak-anak kecil berlari menyambut, sebagian malu-malu memandang sosok asing berkulit putih yang mengenakan pakaian biarawati. Namun bukannya menolak, mereka tertawa riang dan mengajaknya duduk di beranda sebuah rumah kayu sederhana. Silakan, Mama duduk. Biar nanti kami buatkan teh panas, ucap seorang ibu tua sambil menepuk kursi panjang. Kata Mama di tanah Papua adalah sapaan hangat, menandakan penerimaan sebagai bagian dari keluarga. Biarawati itu tertegun. Ia datang dengan niat menyampaikan kebenaran versi gereja, dengan strategi memberi bantuan materi. Namun, sebelum sempat ia membuka satu kotak pun dari logistik yang dibawanya, orang-orang kampung sudah mendahuluinya dengan kebaikan yang tulus. Tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa perhitungan,
Malam tiba, suara jangkrik mengiringi percakapan. Lampu minyak sederhana menyala di tengah rumah. Warga berkumpul, sebagian duduk bersila, sebagian bersandar. Aaron diberi sepiring papeda hangat dengan kuah ikan. Rasa asing menyentuh lidahnya, tetapi kehangatan kebersamaan membuatnya tak tega menolak. "Di sini kami tidak punya banyak, tapi apa yang ada selalu kami bagi," kata seorang bapak muda sambil tersenyum. "Itu yang orang tua kami ajarkan. Rezeki bukan hanya soal makanan, tapi soal hati yang lapang." Ucapan itu menancap dalam. Ia yang sejak awal terbiasa dengan doktrin keras, instruksi dari atas, dan disiplin aturan gereja yang kaku, kini dihadapkan pada kebaikan alami yang lahir begitu saja dari orang-orang sederhana. Beberapa anak mulai mengaji dengan suara terbata. Seorang ustaz kampung duduk mendampingi mereka, membetulkan bacaan dengan lembut. Biarawati itu tak paham bahasa Arab, tapi ada keteduhan yang ia rasakan. Irama bacaan Al-Quran yang mengalun seolah menenangkan gejolak batinnya. Ia mencoba menutup telinga, namun gema suara itu malah semakin kuat di dalam dada. Malam itu, ia tidak tidur pulas. Di matanya terbayang perbandingan. Apa yang ia bawa hanyalah logistik, uang, dan agenda tersembunyi. Sementara orang-orang kampung ini, dengan segala keterbatasan, justru menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketulusan. Keesokan harinya, ia berjalan-jalan mengelilingi kampung. Ia melihat para ibu menumbuk sagu bersama, saling membantu tanpa saling menghitung siapa yang lebih banyak bekerja. Para lelaki turun ke sungai mencari ikan, lalu hasilnya dibagi rata untuk semua rumah. Ada kebersamaan yang murni, bukan sekadar seremonial. Ada rasa syukur yang nyata, bukanlah sekadar kata-kata. Dan ada doa yang tulus, bukan formalitas. Di sebuah sudut, ia mendapati sekelompok anak kecil belajar menulis huruf Arab di papan kayu. Ia duduk memperhatikan, lalu salah seorang anak menunjuknya sambil tertawa kecil. "Mama, coba ikut menulis." Dengan ragu ia mengambil kapur, lalu menyalin satu huruf. Anak-anak bersorak riang, seakan keberadaannya sudah diterima sebagai bagian dari mereka. Hatinya bergetar. Ia yang datang dengan niat mengubah keyakinan orang, justru kini merasa dirinya yang mulai berubah. Ia mulai bertanya dalam hati, bagaimana mungkin iman bisa dibeli dengan uang dan makanan? Bukankah iman itu tumbuh dari hati yang merdeka, dari keyakinan akan kebenaran? Malam Raidsuers, Isa kembali ikut duduk di tengah warga. Kali ini Ustaz Kampung bercerita ringan tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya yang penuh kasih, tentang kesabaran beliau menghadapi kaum yang menolak, tentang bagaimana beliau tak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. "Islam itu bukan paksaan," kata Ustaz dengan tenang. "Tugas kami hanya menyampaikan. Hidayah milik Allah." Kalimat itu menghantam dadanya. Ia teringat doktrin yang selalu ia bawa. Yakinkan mereka, meski harus dengan hadiah dan bantuan. Kini, di hadapan orang-orang sederhana ini, ia mendengar sesuatu yang berlawanan. Tidak ada paksaan, ia terdiam lama. Dalam hati kecilnya muncul bisikan. Mengapa aku justru merasa damai di sini? Hari-hari berikutnya ia tak lagi merasa sebagai tamu. Ia sudah terbiasa makan bersama, membantu ibu-ibu di dapur, bahkan ikut serta saat warga gotong royong memperbaiki jalan kecil kampung. Ia mendengar canda, doa, dan syair sederhana yang mereka lantunkan setiap sore. Semuanya murni, jauh dari kepalsuan. Pelan-pelan, ia menyadari bahwa dirinya bukan sekadar disambut, melainkan diterima. Tidak ada yang menuntutnya berubah keyakinan, tidak ada yang mengorek niat kedatangannya, tidak ada pula yang memperlakukannya sebagai orang asing. Semua berjalan alami, seakan Allah sedang menyiapkan jalan baru baginya. Dalam kehangatan kampung itu, sebuah pintu batin mulai terbuka. Ia tak lagi memikirkan logistik yang ia bawa, tak lagi tergesa melaporkan hasil misinya. Yang ada hanyalah sebuah rasa bahwa mungkin selama ini ia mencari Tuhan dengan cara yang salah. Dan justru di tanah jauh ini, dalam kesederhanaan masyarakat kampung, ia mulai melihat cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran. Hari itu langit Papua berwarna kelabu. Awan hitam menggantung rendah, tanda hujan deras akan segera turun. Helena baru beberapa hari tinggal di Matota. Tetapi keinginan untuk mengenal lebih jauh membuatnya berani berjalan keluar kampung seorang diri. Dengan membawa tas kecil, ia melintasi jalan setapak yang mengarah ke kebun warga. Awalnya ia hanya ingin melihat bagaimana masyarakat berkebun, memetik sagu, atau mencari ikan di sungai. Namun langkah kakinya semakin jauh, tanpa ia sadari. Hutan di sekeliling begitu lebat, jalan setapak bercabang-cabang, dan semua terlihat sama. Ketika hujan mulai turun deras, Helena berhenti. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalannya sudah samar, tertutup dedaunan dan lumpur. Ia panik. "Kemana arah pulang?" bisiknya. Helena mencoba kembali. Namun setiap langkah justru semakin membawanya ke dalam hutan. Suara serangga semakin nyaring, angin meniup dedaunan,
dan rasa takut merayap di tubuhnya. Tas kecil yang ia bawa hanya berisi sebotol air dan buku catatan. Tidak ada kompas, tidak ada peta. Hujan terus mengguyur. Pakaiannya basah, rambutnya menempel di wajah. Isbralan tanpa tujuan menembus semak dan lumpur. Sesekali ia tergelincir, lututnya tergores batu. Nafasnya memburu, matanya basah bukan hanya karena hujan, tetapi juga karena air mata. Ya Tuhan, suaranya tercekat. Apakah ini ujianmu? Apakah aku sudah salah jalan sejak awal? Ia teringat pertemuan di Roma, tatapan keras para uskup, koper berisi uang, dan janji yang ia ucapkan untuk melaksanakan misi. Namun kini, jauh di hutan Papua, semua itu terasa tak berarti. Tidak ada yang menolongnya kecuali doa. Helena menunduk memeluk lututnya di bawah pohon besar. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sepenuhnya sendirian. Saat senja hampir tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Helena menoleh, jantungnya berdegup. Dari balik kabut hujan, seorang pria Papua muncul. Tubuhnya tegap, memikul kayu di bahunya. Wajahnya teduh, matanya tajam namun ramah. Ibu tersesat, tanya pria itu dengan nada tenang. Helena hanya bisa mengangguk, air matanya kembali jatuh. Saya tidak tahu jalan pulang, jawabnya terbata-bata dengan bahasa Indonesia sederhana. Pria itu menaruh kayu di tanah, lalu mengulurkan tangan. Mari ikut saya. Kampung Matota tidak jauh. Saya tahu jalannya. Helena menatap uluran tangan itu. Hatinya berdesir. Seorang asing yang tidak mengenalnya datang di saat ia hampir putus asa. Ia meraih tangan itu, merasakan hangat yang mengalir meski hujan masih mengguyur. Mereka berjalan bersama menembus jalan setapak yang tak pernah Helena lihat sebelumnya. Pria itu berjalan mantap, seakan hafal setiap tikungan hutan. Helena mengikuti dari belakang, langkahnya gontai, namun perlahan kembali kuat. Nama saya Musa, kata pria itu sambil tetap berjalan. Saya biasa mencari kayu di hutan. Tadi saya tiba sendirian, jadi saya hampiri. Helena mengangguk. Terima kasih Musa. Kalau tidak ada kamu, mungkin saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Musa tersenyum tipis. Di sini, kami tidak pernah biarkan orang asing sendirian. Semua orang saudara. Kalimat sederhana itu menancap dalam hati Helena. Semua orang saudara. Kata-kata yang tidak pernah ia dengar, bahkan di tempat-tempat paling megah di Roma. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya melihat lampu-lampu kecil dari kejauhan. Kampung Matota. Helena menahan napas lega. Begitu tiba, warga menyambut dengan wajah khawatir. Anton dan keluarga yang menampungnya ikut datang, menanyakan apa yang terjadi. Helena hanya menjawab singkat, saya tersesat, tetapi Musa menolong saya. Musa menunduk, lalu berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Helena menatapnya pergi, masih diliputi rasa heran dan syukur. Malam itu, Helena tidak bisa tidur. Ia duduk di tevar jendela, mendengar suara adzan Isya dari mushola bambu. Lantunan itu bercampur dengan ingatan tentang saat ia tersesat. Ia membayangkan jika Musa tidak datang, apa yang akan terjadi? Apakah ia akan tetap selamat? Dalam hatinya, sebuah kesadaran baru muncul. Bukan uang, bukan konsumsi, bukan strategi yang membuat orang dekat dengan agama, melainkan ketulusan dan kepedulian. Musa, seorang muslim sederhana, menolongnya tanpa pamrih, bahkan tanpa tahu siapa dirinya. Helena menulis di buku catatan, hari ini aku benar-benar tersesat, tetapi mungkin justru di saat tersesat itulah aku menemukan arah baru. Arah yang belum pernah kutahu sebelumnya. Sejak kejadian itu, Helena merasa hubungannya dengan warga kampung semakin dekat. Ia tidak lagi hanya tamu dari jauh, melainkan bagian dari kehidupan mereka. Anak-anak memanggilnya dengan ramah, para ibu mengajaknya membantu di dapur, dan para bapak menyapanya setiap kali berpapasan. Namun yang paling berkesan tetap Musa. Setiap kali ia melihat pria itu di kampung atau di hutan, Helena teringat pada momen ketika ia benar-benar kehilangan arah. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini kebetulan, ataukah Tuhan sedang menunjukkan jalan yang lain? Di malam yang sunyi, Helena kembali berdoa. Salib kecil yang selalu ia genggam kini terasa berbeda. Ia berbisik, Tuhan, aku datang ke sini dengan sebuah misi. Tapi mengapa engkau justru menunjukkan jalan lain? Jika ini ujianmu, berilah aku keberanian untuk mencari kebenaran. Meski harus kutinggalkan semua yang kukenal. Mobil tua yang ditumpangi Helena akhirnya bergerak kembali menembus jalanan tanah merah. Malam mulai turun. Langit dihiasi bintang-bintang besar yang berkilau jauh lebih terang daripada langit Eropa yang pernah ia kenal. Di kejauhan, suara jangkrik dan nyanyian malam hutan Papua bergema, menghadirkan suasana asing namun menenangkan. Anton, sopir yang mengantarnya, berkata, pelan, besok pagi kita akan sampai di Matota.
Malam ini kita menginap di rumah saudara saya di kampung terdekat. Helena mengangguk. Perjalanan panjang itu telah membuat tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga. Ia merasa setiap detik di tanah Papua seperti membuka lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, matahari terbit perlahan dari balik pegunungan. Helena bangun di sebuah rumah kayu sederhana milik keluarga Anton. Atapnya dari daun sagu, dindingnya dari papan tipis, lantainya tanah, namun suasana di dalam rumah itu penuh kehangatan. Seorang ibu menyajikan kopi panas dan singkong rebus di atas meja kayu sambil tersenyum ramah. "Silakan makan, Ibu," katanya dengan bahasa sederhana. Helena terharu. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap menyambutnya dengan tulus. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Setelah sarapan singkat, perjalanan kembali dilanjutkan. Jalan menuju Matota semakin menantang, menanjak, berlubang, bahkan beberapa kali mereka harus turun untuk mendorong mobil yang terjebak lumpur. Namun Helena justru merasakan petualangan itu sebagai sesuatu yang indah. Ia bukan lagi biarawati yang terbiasa dengan kesunyian biara, melainkan seorang pengelana yang sedang memasuki dunia baru. Siang menjelang, akhirnya mereka tiba di pintu gerbang kampung Matota. Sebuah papan kayu sederhana bertuliskan nama kampung menyambut mereka. Helena turun dari mobil, menatap sekeliling. Rumah-rumah panggung berjejer, anak-anak bermain bola dari plastik bekas, suara ayam berkokok, dan aroma kayu bakar memenuhi udara. "Selamat datang di Matota," kata Anton sambil tersenyum. Helena menarik napas dalam-dalam. Ada rasa damai yang sulit ia lukiskan. Ia mencoba mengingat misi yang diberikan oleh gereja. Datang membawa bantuan untuk menarik orang berpindah iman. Namun di hadapannya, yang ia lihat bukanlah orang-orang yang miskin rohani, melainkan komunitas yang hidup dengan keceriaan, saling menolong, dan penuh rasa syukur. Beberapa orang mendekat, menyalami Anton, lalu memperhatikan Helena dengan rasa ingin tahu. Wajah mereka ramah, tatapan mereka tidak menghakimi. Seorang bapak dengan pakaian lusuh berkata, "Tamu jauh, silakan tinggal di rumah kami." Kampung Matota selalu terbuka. Helena tersenyum canggung. Ia tidak menyangka sambutan akan sehangat itu. "Terima kasih," ucapnya dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Sejak saat itu, Helena tinggal sementara di rumah panggung keluarga sederhana itu. Ia diberi kamar kecil, kasur tipis, dan kelambu untuk melindunginya dari nyamuk. Malam pertama di kampung itu, ia terbaring sambil mendengar suara azan dari mushola bambu di tengah kampung. Lantunannya merdu, bercampur dengan suara serangga malam. Helena menutup mata, mencoba tidur, namun hatinya terus bergetar. Hari-hari berikutnya, Helena mulai berjalan-jalan mengelilingi kampung. Ia melihat anak-anak sekolah berjalan kaki jauh dengan buku lusuh di tangan. Para ibu sibuk menumbuk sagu, sementara para bapak bekerja di ladang atau memancing di sungai. Semua bergerak dalam harmoni, seolah mereka memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. Yang paling membuat Helena terkesan adalah cara mereka menyapa. Gak secuang kalinya berpapasan orang-orang selalu tersenyum, mengangguk, atau mengucapkan salam. Ia merasakan bahwa kampung ini, meski jauh dari modernitas, memiliki cahaya yang lebih terang daripada lampu-lampu kota besar. Suatu sore, Helena duduk di tepi sungai bersama anak-anak kecil yang bermain air. Mereka tertawa, bercanda, dan dengan polosnya mengajaknya ikut. Helena melepas sepatunya, merendam kaki di sungai yang jernih. Saat itulah salah satu anak bertanya polos, "Ibu ini siapa?" "Dari mana?" Helena tersenyum. "Saya dari Italia, jauh sekali." Anak-anak terbelalak. "Wah, jauh sekali. Naik perahu ya?" Mereka tertawa ramai-ramai, mengira dunia hanya bisa dijangkau dengan perahu. Helena ikut tertawa, lalu menatap wajah-wajah mereka yang penuh cahaya. Di hatinya, sesuatu berbisik. Bagaimana mungkin aku datang untuk mengubah iman orang-orang yang bahkan belum pernah mengenal dunia luar, tetapi sudah hidup dengan keyakinan dan keceriaan seperti ini. Malam itu, ia diajak menghadiri sebuah acara sederhana di balai kampung. Warga berkumpul, ada yang membawa makanan, ada yang menyumbang musik dengan gitar tua. Mereka bernyanyi bersama, beberapa ayat Al-Quran dibacakan sebelum acara dimulai. Helena duduk di sudut, mengamati dengan mata yang mulai basah. Ia teringat pada doa malamnya di Roma, saat ia memohon agar Tuhan menunjukkan kebenaran. Kini, seolah jawabannya mulai muncul sedikit demi sedikit. Bukan dalam bentuk debat atau kata-kata, melainkan dalam wujud kehidupan sehari-hari yang penuh ketulusan. Menjelang tidur, Helena menulis lagi di catatannya, "Aku tiba di Matota dengan misi menaklukkan, tetapi justru aku yang ditaklukkan oleh keramahan dan ketulusan mereka. Jika iman adalah cahaya, maka cahaya itu sudah terang di sini, dan aku hanya bisa menyaksikannya.
ia menutup buku itu dengan tangan bergetar. Untuk pertama kalinya sejak berangkat dari Roma, ia benar-benar merasa takut. Bukan takut pada kampung atau warganya, melainkan takut bahwa dirinya tidak lagi mampu menjalankan misi sebagaimana diperintahkan gereja. Pesawat kecil yang membawa Sister Helena akhirnya mendarat di bandara kecil Papua. Suara mesin meraung sebelum perlahan mereda, menyisakan kesunyian khas tanah ujung timur Indonesia. Begitu pintu kabin terbuka, hawa lembab menyapu wajahnya, bercampur aroma tanah basah dan hutan tropis. Ia melangkah keluar dengan langkah ragu, seakan baru saja memasuki dunia lain. Helena menenteng koper coklat tua berisi dokumen, uang, dan beberapa barang keperluan pribadi. Dari kejauhan, seorang sopir lokal yang dipesan melalui agen misi sudah menunggu, mengenakan kemeja lusuh dan topi usang. "Selamat datang, Ibu," sapa pria itu ramah. Logat Papua kental terdengar di ucapannya. "Saya Anton, tugas antar Ibu ke kampung Matota." Helena mengangguk, tersenyum tipis. "Terima kasih, Anton." Mereka berjalan menuju sebuah mobil tua berdebu. Ban terlihat tipis, catnya memudar, namun masih cukup kuat untuk menembus jalan-jalan terjal. Helena masuk ke kursi belakang, sementara Anton mulai mengemudi keluar dari area bandara. Perjalanan dimulai. Jalanan berliku-liku, menembus hutan hijau lebat. Burung-burung berwarna cerah beterbangan di atas dahan. Sesekali terlihat sungai deras mengalir, memantulkan sinar matahari. Helena menatap keluar jendela, matanya berbinar kagum. "Negeri ini begitu indah," gumamnya dalam hati. "Mengapa gereja menganggap tempat seperti ini gelap dan butuh ditaklukkan?" Anton melirik dari kaca spion, lalu berkata, "Kampung Matota jauh, Bu. Bisa sampai seharian naik mobil. Jalan belum bagus, banyak batu dan tanah merah. Tapi jangan khawatir, orang sana baik-baik semua." Helena hanya mengangguk. Kata-kata sederhana itu justru membuat hatinya semakin gelisah. Ia merasa ada ironi. Dirinya membawa koper penuh uang untuk memenangkan hati warga, sementara orang-orang di sini, tanpa imbalan apapun, sudah terbiasa hidup dengan kebaikan yang tulus. Beberapa jam berlalu, jalanan semakin sepi. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan motor tua atau pejalan kaki yang membawa hasil kebun. Helena memperhatikan anak-anak kecil yang berlari sambil tertawa. Tubuh mereka penuh lumpur, namun wajahnya memancarkan kebahagiaan. Ia teringat masa kecilnya di Italia, dibesarkan di kota yang dingin, penuh aturan, dan jarang melihat kebahagiaan sederhana seperti ini. Helena membuka buku catatannya. Ia menuliskan kalimat pendek. "Mereka tidak punya banyak, tetapi mereka tampak lebih kaya dari yang kumiliki." Tiba-tiba, suara azan samar terdengar dari sebuah mushola kecil di pinggir jalan. Mobil melambat ketika melewati bangunan sederhana itu. Beberapa laki-laki dengan pakaian seadanya masuk, meninggalkan pekerjaan mereka hanya untuk menunaikan salat. Helena menoleh terpaku. Wajah-wajah itu penuh kesungguhan, seakan mereka berbicara langsung dengan Tuhan. Ada sesuatu yang menusuk jiwanya. Ia membacakan mata sejenak, mendengar lantunan azan yang masih menggema. Entah mengapa, getaran itu lebih kuat daripada doa-doa panjang yang selama ini ia lantunkan di biara. Ia mengusap dadanya, berusaha menenangkan diri. Aiki datang untuk sebuah misi, ia meyakinkan dirinya, bukan untuk mencari jawaban lain. Siang hari, mereka berhenti di sebuah warung sederhana. Helena duduk di bangku kayu, sementara Anton memesan teh panas dan ubi rebus. Helena memperhatikan cara orang-orang Papua saling menyapa, penuh canda, penuh senyum, meskipun warung itu hanya beratap seng dan berdinding papan rapuh. "Di sini orang tidak pernah sendiri," kata Anton sambil menyeruput tehnya. "Kalau lapar, ada tetangga. Kalau sakit, ada saudara. Hidup kami sederhana, tapi tidak pernah sepi." Helena tersenyum, namun dalam hatinya muncul lagi pertanyaan. Apakah mungkin uang dan konsumsi yang kubawa bisa mengikat orang-orang seperti mereka? Atau justru aku yang akan terikat oleh kebaikan mereka? Ia menulis lagi di bukunya. "Misi terasa semakin berat, bukan karena jaraknya, tetapi karena hatiku sendiri." Sore menjelang, mobil kembali melaju melewati jalan tanah. Namun tiba-tiba mesin batuk keras, lalu berhenti. Anton turun, membuka kap, mencoba memperbaiki. Helena ikut turun, berdiri di pinggir jalan, hening. Hanya suara serangga hutan dan angin yang membuat dedaunan berdesir. "Sepertinya kita butuh waktu lama," kata Anton. "Mesin panas sekali. Kalau tidak bisa, mungkin harus tunggu mobil lain lewat." Helena menatap sekeliling. Matahari mulai condong ke barat, cahaya jingga menerobos pepohonan. Hatinya gelisah. Jika malam tiba, apa yang harus ia lakukan? Ia teringat koper di kursi belakang. Uang, dokumen, semuanya ada di sana. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar rapuh. Dalam doa kecilnya ia berbisik, "Tuhan, lindungilah aku di tanah asing ini."
Anton masih sibuk di depan mobil. Helena berjalan sedikit menjauh, menatap jalan sunyi yang seakan tak berujung. Dari kejauhan, ia melihat siluet seorang pria Papua berjalan sambil membawa kayu di pundaknya. Pria itu mendekat, tersenyum ramah, lalu bertanya, "Ada masalah, Ibu?" Helena hanya bisa mengangguk pelan. "Mobil kami rusak," jawabnya dengan bahasa Indonesia terbata. Pria itu menaruh kayu di tanah, lalu menunduk memeriksa mesin bersama Anton. Dengan cepat, mereka berdiskusi, mencoba menolong. Helena berdiri di samping, menyaksikan ketulusan itu. Orang asing, tanpa mengenalnya, rela menolong tanpa pamrih. Di titik itu, Helena merasakan sesuatu yang sulit ia definisikan. Ia datang membawa misi untuk memberi, tetapi justru menerima pertolongan dari orang-orang yang katanya membutuhkan. Hari mulai gelap. Mesin mobil akhirnya menyala lagi setelah dibantu pria tadi. Anton mengucapkan terima kasih, sementara Helena hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Saat pria itu berpamitan, Helena merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia menulis lagi di catatannya sebelum mobil melaju kembali. "Aku datang untuk mengajar, tapi mungkin akulah yang akan belajar. Mungkin akulah yang akan belajar." Di sebuah ruang sunyi di Roma, derap langkah bergema di lorong panjang biara tua yang berusia ratusan tahun. Dinding-dindingnya penuh lukisan para santo. Lilin-lilin menyala redup, dan aroma dupa bercampur dengan udara dingin musim semi. Seorang biarawati muda bernama Sister Helena berjalan perlahan, kedua tangannya merapat di depan dada. Usianya baru 30-an, wajahnya lembut namun menyimpan kegelisahan. Malam itu, ia dipanggil untuk sebuah pertemuan khusus. Pintu kayu besar terbuka. Di dalamnya duduk beberapa petinggi gereja. Di tengah mereka, seorang uskup senior menatap Helena dengan sorot mata tajam namun penuh wibawa. "Helena," suara itu terdengar berat. "Kami telah memilihmu untuk sebuah misi penting. Sebuah tugas yang akan menentukan masa depan iman di tanah yang jauh." Helena menunduk hormat. Hatinya berdegup. Ia selatan menduga akan ada penugasan tetapi tak pernah membayangkan bahwa malam itu namanya akan dipanggil. "Engkau akan berangkat ke Indonesia," lanjut sang uskup. "Lebih tepatnya ke tanah Papua di sebuah kampung bernama Matota. Daerah itu masih kuat berpegang pada keyakinan lama mereka. Kami ingin engkau membawa terang Injil ke sana." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Bawalah bantuan, berilah mereka makanan, uang, dan kasih sayang. Dengan begitu, hati mereka akan terbuka untuk menerima iman yang benar." Helena terdiam. Kata-kata itu seakan menancap dalam kepalanya. Ia mendengar instruksi jelas, bahkan rencana yang sistematis. Agama dijadikan transaksi, iman ditukar dengan bantuan materi. Di satu sisi, ia adalah seorang biarawati yang berikrar taat. Tetapi di sisi lain, nuraninya bergolak. Benarkah ini kehendak Tuhan? Namun ia tak berani membantah. "Saya mengerti yang mulia," jawabnya lirih. Sebelum pertemuan usai, ia diberi sebuah koper berisi uang tunai, dokumen perjalanan, serta daftar barang konsumsi yang akan menyusul dikirim. Sang uskup menutup dengan kalimat, "Jangan kembali sebelum ada kabar baik. Gereja mengharapkan keberhasilan darimu." Malam itu, Helena berdoa di kamarnya. Salib kecil di tangannya terasa berat. Ia mengucapkan doa-doa yang biasa, tetapi hatinya tidak tenang. "Ya Tuhan," bisiknya, "jika ini memang jalanmu, berilah aku kekuatan. Namun jika bukan, tunjukkan aku kebenaran." Air mata menetes, entah karena takut atau bingung. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah ada cahaya lain yang mengintip dari balik kegelapan hatinya. Hari-hari berikutnya, persiapan dilakukan. Helena mempelajari peta Papua, mendengar penjelasan singkat dari seorang misionaris senior yang pernah bertugas di Indonesia. "Mereka orang-orang sederhana," kata pria tua itu. "Tidak sulit didekati. Sedikit bantuan, mereka akan mengikutimu." Helena hanya tersenyum tipis. Baginya kata-kata itu terdengar merendahkan. Ia teringat pada nasihat Alkitab tentang kasih yang tulus. Bukan kasih yang ditukar dengan makanan atau uang. Tetapi selain slags, yang menahannya war sur hatinya. Di bandara Roma, yang berpamitan. "Pergilah dengan damai," ucap uskup yang memberangkatkannya. Helena melangkah menuju pesawat, membawa koper dan segunung pertanyaan. Dalam perjalanan panjang menuju Indonesia, pikirannya dipenuhi bayangan kampung Matota. Bagaimana orang-orang di sana? Bagaimana jika mereka menolak? Bagaimana jika ia sendiri yang berubah? Dita Sempiswet Pemis membuka buku catatannya dan menulis, "Tugasku adalah membawa cahaya, tetapi aku takut cahaya itu justru padam di dalam diriku." Ketika transit di Jakarta, Helena dikejutkan oleh keramaian. Kota itu padat, hiruk-pikuk, dengan suara adzan berkumandang dari masjid-masjid besar dan kecil.
Itu pertama kalinya ia mendengar lantunan azan secara langsung. Suaranya merambat masuk ke telinganya, menembus hati. Ia tidak mengerti arti kata-katanya, namun entah mengapa ada getaran lembut yang membuatnya ingin menangis. Ia menutup telinga, mencoba mengusir rasa itu. "Aku di sini bukan untuk goyah," bisiknya pada diri sendiri. Namun getaran itu tetap tinggal, membekas seperti gema yang enggan hilang. Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke Papua. Pesawat kecil menembus awan, menurunkan Helena di sebuah bandara sederhana. Begitu keluar, hawa panas dan lembab menyambutnya. Namun pemandangan yang terbentang membuatnya tertegun. Gunung hijau menjulang, langit biru cerah, dan wajah-wajah orang Papua yang ramah menyapa tanpa basa-basi. Di titik itu, hatinya bergetar lagi. Ia baru saja menjejakkan kaki, tetapi ada rasa damai yang aneh, seakan tanah ini memiliki jiwa yang berbicara padanya. Sopir sewaan yang menjemput mengangkat barang-barangnya. "Mau kemana, Ibu?" tanya pria itu dengan bahasa Indonesia yang sederhana. "Ke Kampung Matota," jawab Helena. Sopir itu mengangguk, lalu mereka berangkat melewati jalan berliku, hutan lebat dan jembatan kayu yang sederhana. Helena menatap keluar jendela, menyaksikan anak-anak berlari tanpa alas kaki, para ibu membawa hasil kebun, dan para bapak tersenyum sambil memikul kayu bakar. Semua terlihat hidup dengan apa adanya, tanpa kepura-puraan. Helena menarik napas panjang. "Oh, inikah ladang misi yang harus kutaklukkan? Atau tempat di mana imanku akan diuji? Mana imanku akan diuji?"